sholat saja berjamaah. Di antara salah satu yang harus kita perhatikan yaitu sholat saja berjamaah. Tentu banyak hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan di saat kita kepingin sholat kita diterima. Ya kan? Harus diperhatikan. Kemarin apa tuh? Syarat-syarat sah sholat kita harus perhatikan baju kita. Ya kan? Ada najisnya atau tidak. Kalau seandainya maaf sholat berjamaah, tapi kadang diperhatikan tempat kita sholat, baju yang kita gunakan untuk sholat tidak kita perhatikan, ada najis di sana, juga tidak akan diterima sholat kita. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan untuk supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena ini pembahasannya tentang faedah-faedah dari sholat jamaah, maka di antara faedah sholat jamaah adalah sholat kita akan diterima oleh Allah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, faedah dari sholat jamaah itu adalah maghfiratudz dzunub, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita diampunkan. Jangankan sholat jamaahnya yang kita lakukan. Kemarin kita datang dari rumah menuju ke masjid, itu sudah ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat langkahan kaki kita, lewat putaran dari ban mobil dan juga sepeda motor kita. Bukan berarti berarti hanya untuk orang yang berjalan kaki saja. Tidak. Orang pakai sepeda motor tetap putaran bannya itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alatu yang kelima, ajrun azim. Orang yang melaksanakan sholat jamaah faedahnya pahalanya besar, banyak. Ya kan? Pahalanya banyak. Tadi berjalan saja banyak pahala. Belum lagi buliknya, itu tidak saja perginya, baliknya juga dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat jamaahnya dihitung juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir di dalam kitab ini disebut akan faedah di sholat jamaah daf'ul waswas wal hifdz minasyaiton, yaitu ditolaknya waswas, terjaganya dari godaan syaitan. Bukan berarti tidak digoda. Ya kan? Digoda tetap. Cuman kalau dibandingkan dengan sholat sendiri lebih parah. Pada saat kita melaksanakan sholat sendiri, kita akan gampang digoda oleh syaitan. Ya kan? Itu diibaratkan oleh Rasulullah, orang sholat sendiri dengan orang sholat jamaah seperti layaknya kambing, ya kan? Kambing dia sendirian saja. Maka di saat dilihat oleh serigala, pasti kata serigala, oh ini makanan ulun gampang untuk ulun makan nih. Kenapa? Karena sendiri. Cuman kalau seandainya kambing itu bergerombolan begitu, lalu ada satu serigala melihat ramai kambing bergerombolan, juga pikir-pikir serigala untuk memakan. Oh ini kalau ulun makan bisa habis ulun dikeroyok nih. Kenapa? Karena kambingnya banyak. Begitulah agak-agaknya orang yang sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah. Lalu sholat jamaah itu ada yang paling afdal dari sholat jamaah yang lainnya. Sholat fardu itu kan ada 5. Nah, ada sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan paling afdalnya sholat jamaah fardu itu adalah sholat jamaah fardu subuh. Setelah itu baru isya. Setelah itu baru asar. Setelah itu baru zuhur. Setelah itu baru maghrib. Tapi bukan berarti maghrib paling bawah lah. Oh berarti kada usah di masjid di rumah saja. Tidak. Tetap kita laksanakan kalau bisa berjamaah di masjid semuaan waktu. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling afdal itu subuh, setelah itu